Ramadan dari sini bisa berpartisipasi aktif ya Bapak-bapak ya, mendorong jamaahnya baik Stadion Buddha maupun Al-Hidayah untuk mendorong jamaah meramaikan dan bersilaturahmi nanti di masjid, penutupannya di Masjid Al-Murisin. Jadi ditutup oleh wali kota dan bisa menghadiri Sabtu depan, betul. Ada mungkin nanti kesempatan juga ya Pak Ustaz, memaafkan sama jamaah. Mudah-mudahan bisa masuk pada bulan Ramadan yang kedua dalam hal kemajuan Ormas itu untuk mendorong para tempat pada tempatnya dan tepat dan masjid perjuangan yang mantap pergerakan perlawanan itu dari masjid ke masjid itu untuk masjid itu kegiatannya. Itu salah satu jasa wanita subuh peduli umat. Wah, Siti baru datang, alhamdulillah. Afiliasi kita kepada ACT dan aktor. Wah, ibu baru datang, ibu-ibu Ujaidah Anur mengisi penutupan itu di atas ya. Ujaidah Anur baru datang, alhamdulillah. Ya, para ibu-ibu, bapak-bapak, ibu guru pengajian musola semuanya. Wih, abang Ani baru datang. Assalamualaikum bang. Waduh, Ustadz Ani nih. Kepada jamaah Perkomas, marilah kita datang kepada pengurus PKM mengisi Romo dan pada jazakumullahu khairan katsiran jazaa. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak Haji Herman Sulaiman dan sebagai jamaah senantiasa menjadi Bapak Ibu, mungkin saudara-saudara kita yang masih dalam perjalanan yang mau menuju ke sini, mohon untuk lebih maju ke depan. Dan sekali lagi kami juga mengimbau tetap di Masjid Sabilul Huda. Kami mengucapkan selamat datang pada Suling Forkomas yang telah hadir, dan kita doakan saudara-saudara kita yang masih dalam perjalanan semoga lancar, aman, dan bisa sampai dengan tujuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, terutama yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Sabilul Huda Bapak Haji Ramlan Basri dan segenap jajarannya. Kemudian orang tua kita, sesepuh kita, Ketua Forkomas Malakasari Duren Sawit, yaitu Pak Haji Herman Sulaiman SEMM dan segenap jajarannya, Pak RW Pak Haji Bambang, kemudian pengurus RMK ya, para RT di wilayah setempat, dan kawan saya MC ini Mas Pancoro, dan segenap follower netizen lah kira-kira gitu. Mudah-mudahan ya, termasuk emak-emak kita yang luar biasa, rombongan pakai mikrolet kayak supporter ya. Ini pengajian atau big match? Ya, karena kita ini pertemuan musola dan masjid di lingkungan sekitar, berarti pertemuan besar ini, big match ini. Baik, tapi sistem gugur ya? Alhamdulillah. Jamaah sekalian rahimakumullah, kita sama-sama bersyukur selaku orang beriman atas segala macam nikmat. Cuma satu jalan bersyukur.
Kalau boleh mengutip nasihat Imam Ibnu Qayyim, siapa yang ingin bahagia, penuhi aja 3 komponen. Bersyukur ketika dapat nikmat, bersabar dikala menghadapi ujian, dan segera bertaubat ketika berbuat kesalahan dan dosa. Itu orang bahagia. Simpel kan? Itu nuansa duniawi dan ukhrawi. Kalau bahagia nuansa duniawi, banyak iklannya. Anda mau bahagia, hubungi 500 001, dijamin. Dulu iklannya gitu ya. Baik, tentunya kita sama-sama punya maksud dan tujuan. Hadirnya kita kumpulnya ini di bawah naungan Forkomas tentu punya tujuan. Sama ketika ibu dulu dilamar masih gadis, ingat bu? Buku nikah masih ada. Tuh kan yang mana lagi? Luar biasa. Ya maksud saya bu, waktu dilamar dulu, ibu menerima yang apa adanya atau yang ada apanya? Nah, saya nggak yakin itu, karena banyak korban di sini. Ya, umumnya wanita menerima lamaran yang apa-apanya ada, dan tidak akan menerima yang tidak ada apa-apanya. Bukan korban kan? Nah maksud saya, kita pun hadir di sini, entah itu memang pengajian gabungan atau di masjid masing-masing, musola masing-masing. Hadirnya kita di majelis ilmu punya tujuan nggak? Tadi Pak Tua kita Pak Haji Iman Sulaiman mengutip hadis Nabi, "Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah." Siapa yang keluar dari rumahnya dengan maksud, motif, tujuan untuk apa? Menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya dengan ilmu yang didapat, tapi diamalkan ya, jalan menuju surga. Tapi pagi ini Bapak Ibu ini Stairway to Heaven. Luar biasa. Angkatan berapa tuh Pak? Stairway to Heaven yang Led Zeppelin ya? Iya. Oh, apa juga itu Pak? Tapi lawannya satu lagi, Highway to Hell gitu. ACDC itu setan itu. Nah kita ini lagi menuju mana ini? Surga. Surga. Kan Nabi juga memotivasi kita. Siapa saja ingin singgah di taman surga, hadir di mana? Masjid. Masjid sekali. Majelis ilmu. Pak Eman pun mengutip Rabbi zidni ilma. Ya, tapi ada yang terbalik, mojok nyender Bismikallahumma. Ya udah nggak nambah SKS itu. Begitu kan pules itu. Nah, makanya target saya nggak mau bikin pules dan juga nggak bikin mules. Nah, mudah-mudahan nambah SKS. Tentu kita ingin sukses kan. Selain tadi bahagia kata Imam Ibnu Qayyim 3 kan. Nah, orang sukses itu ada cirinya. Maka di antara jalan yang mudah supaya menggapai kesuksesan, tiru dan contoh saja orang yang sudah sukses. Meniru dan mencontoh, bahasa sekarang tuh copy paste. Copy paste, ATM tuh kata Pak Eman. Amati, tiru, modifikasi. Ini orang marketing ini berarti. Ya bukan anjungan tunai mandiri ya. Jadi amati, tiru dan modifikasi. Boleh meniru mencontoh yang baik, boleh nggak? Boleh. Dan tapi jangan salah pilih. Teladan terbaik yang harus dicontoh tidak lain tidak bukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Surah Al-Ahzab 33 ayatnya 21. Bapak Ibu hafal nomor surah atau nomor punggung? Hah? Tuh Liverpool Muhammad Salah berapa? Hah? Tuh apa? Hasil undian pihak final Liga Champion ketemu siapa? Oh enggak beda. Bapak kayaknya liga lokal ya. Baik, jadi surah 33 ayat 21. Insya Allah kita hafal ayat ini. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ada kata uswah tadi. Suri toladan. Jadi yang harus ditiru dan
contoh. Dan tidak ada manusia paling agung, paling sukses dunia dan akhirat kecuali Rasulullah SAW. Nah, tahukah kita secara umum kalau ingin sukses meniru orang yang sudah sukses. Orang sukses punya kebiasaan. Kebiasaan bahasa Inggris habit. Kalau bahasa Arab adat. Tapi suka disebut dengan bentuk jamaknya mufrad dan jamak, adat, istiadat. Orang kita boros, Pak. Itu buktinya itu dalam berbahasa. Dan kata ulang paling banyak rasanya bahasa Indonesia. Sayur, mayur, carut, marut, kentang. Itu aja lihat kamus. Bahasa Inggris paling hustle and bustle, hiruk pikuk, selesai. Itu menandakan boros. Dari sisi bahasa lihat, termasuk yang kita mau bahas. Bahasa Arab, ya tujuan kan bahasa Indonesia. Bahasa Arab itu maksud. Tapi orang suka ngomong apakah maksud dan tujuan kehadiran Bapak itu boros. Sama dengan ilmu bahasa Arab, artinya pengetahuan, disebut boros. Udah boros, culas lagi, masa minyak goreng langka? Sekalinya beredar, naik harga. Ibu nimbun ya, Bu? Oh enggak. Ya kalau buat kepentingan pribadi menyongsong lebaran Ramadan boleh ya. Oh. Baik. Jadi kembali yang tadi. Tahukah kita banyak para ahli itu menulis, silakan cek referensi tentang sukses. Kalau orang bule itu dulu tenar tuh kira-kira 10 tahun 15 tahun yang lalu. Yaitu siapa? 7 Habits. Pernah dengar kan itu? 7 kebiasaan. Tapi jangan kalah bahwa ada juga ulama kita nih, Syekh Dr. Ibrahim ya bin Hamad Al-Qu'ayyid juga menulis buku 10 kebiasaan muslim sukses. Tahukah kita di kitab beliau, di antara kebiasaan muslim sukses itu yang kita mau bahas, fokus kepada tujuan. Kalau orang nggak fokus, ya kemana-mana. Biasakan kalau ingin sukses, fokus pada tujuan. Bapak Ibu hadir di Masjid Sabilul Huda, punya tujuan nggak? Temu Pak RW? Atau pencitraan itu? Kan innamal a'malu, nah gitu kan habis tuh Riyadus Shalihin bab pertama nomor 1 deh. Sesungguhnya amal seseorang itu dinilai itu berdasarkan apa? Maka canangkan dengan baik, tulus, ikhlas. Untuk apa Allah ciptakan kita hadir di alam dunia ini? Harus tahu tujuannya. Kalau nggak tahu, ya sudah, jangan salahkan. Hidupnya seolah tidak bermakna, tidak bernilai. Kesana kemari, goyang, nggak punya pegangan. Makanya Allah pertanyakan itu. Bagaimana firman-Nya di dalam surah yang ke-23 Al-Mu'minun ya. Jangan nomor punggung lagi tuh. Nomor surah 23 ayatnya 115 menjelang bagian akhir. Afa hasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Itu kalimat tanya. Artinya Allah berfirman, apakah kamu mengira bahwa kami menciptakan kamu main-main tanpa tujuan? Dan apakah kamu mengira ketika ajal tiba kamu mati, kamu tidak dikembalikan pada kami? Itu kan kalimat retoris, tak perlu dijawab, sudah tahu jawabannya. Tentu jawabannya apa? Tidak. Allah menciptakan kita dengan satu tujuan utama dan mulia. Apa tujuan itu? Terjawab surah Az-Zariyat, surah 51 ayat 56. Surah 51 ayat ke 56. Bapak Ibu catat, itu ulangan akhir semester keluar biasanya. Bagaimana bunyi ayat itu? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah,
Kata Allah, dan aku tidak ciptakan jin dan manusia melainkan untuk apa? Nah, kalau sudah tahu tujuan penciptaan yaitu ibadah, pasti kita akan berupaya. Semua gerak-gerik kita, ucapan kita harus bernilai ibadah. Apa itu ibadah? Abada ya'budu ibadatan. Hanya orang Sunda macam Pak Eman jadi abdi ya. Nah, di mana di Batu? Kita sih. Bogor, wah salak sama asin. Mantap, ubah. Biasanya pakai gelar, itu bagus. Nah gitu ya, alhamdulillah. Baik. Jadi untuk beribadah, kita ambil ya pernyataan ulama terdahulu terkenal Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau pernah meringkas definisi ibadah. Tujuan penciptaan kita kan surah Zariyat tadi. Apa itu ibadah? Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, apa saja yang Allah cintai, yang Allah ridhoi, baik berwujud ucapan maupun perbuatan yang nampak ataupun tersembunyi, itulah ibadah. Kalau definisi fikih ada ibadah mahdoh, ada ghairu mahdoh. Ada yang berwujud ucapan, ada yang berwujud gerakan. Ada yang kelihatan, ada yang tersembunyi. Itu semua itu ibadah namanya. Nah, diantara ibadah spesial setahun sekali yang sedang kita nanti-nanti, kira-kira 14 hari lagi itu Ramadan. Bahkan menjadi rukun Islam. Sekarang Bapak saya tanya, tadi Ibu saya tanyakan buku nikah. Sekarang Bapak saya tanya, rukun nikah berapa? Kok belaga pilon? Rukun nikah. Nafsu besar, tenaga kurang. Mau doang, rukun gak hafal. 5. Rukun Islam 5. Rukun nikah 5 juga. 1, adanya 2 mempelai yang seagama. Ya bukannya lagi viral itu kan. Saya nggak tahu itu. Itu urusan dia. Mau lintas keyakinan atau apa, tanggung jawab di hadapan Allah. Jangan cari sensasi pencitraan aja itu. Apalagi merusak akidah. Jangan coba-coba. Hidup di dunia singkat, pertanggungjawabannya berat. Seringan-ringan siksa neraka apa? Rasulullah gambarkan, seseorang menginjak bara api neraka, otaknya mendidih. Jangan jual agama. Ya kan? Jual agama, jual iman, cari sensasi. Takut cuma sama orang. Takut berapa? Nah gitu loh. Ibu takut sama suami? Berarti suaminya serem itu. Sama suami hormat dan sayang. Bapak sama istri takut gak? Saya. Nah, Bapak lantang amat takut dikunci gitu. Nah, baik. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kalau orang sejak awal tahu tujuan, yaitu keberadaan kita di alam dunia ini untuk ibadah, semua akan diupayakan. Di antaranya itu Ramadan, rukun Islam. Jadi rukun nikah tadi 2 mempelai yang seakidah, yang sekufu, cocok. 2, adanya wali bagi mempelai wanita. 3, mahar yang disepakati. Benar? Benar nggak? Bapak dulu apa? Seperangkat alat sholat. Nah, ini Bapak banyak pengalaman nih. Oh, ya sering menghadiri. Baik. Ya, jadi mahar yang disepakati. Ibu dulu minta apa, Bu? Hah? Helikopter berikut landasannya. Parkir di mana itu? Nah, baik. Kemudian apalagi 2 orang saksi yang adil, ijab qabul. Sekarang bahasan kita kan rukun Islam 5 ya. Syahadat, terus sholat. 1 hadis menyebut puasa duluan, 1 hadis zakat duluan, sama aja. Yang terakhir 5 haji. Nah, ibadah spesial setahun sekali Ramadan, 14 hari lagi. Harap-harap cemas gak? Ketemu aja belum tentu loh. Jangan merasa senior berpengalaman, siapa tahu jatuh tempo duluan ini. Nah,
saya. Loh, benar nggak Pak? Iya, kita semua senior ini. Dari sisi umur, pengalaman, tapi kualitas, kualitas ya mudah-mudahan tetap bagus, unggul, klasemen pertama ya. Ya gini kita berhitung makanya. Kan mau sukses, kebiasaan orang sukses fokus pada tujuan nggak? Masa sih sudah berulang kali menjalankan ibadah ini Ramadan nggak tahu tujuan? Makanya jangan salahkan itu. Selepas Ramadan, tipe kita orang Islam ini ada 3 nih. Nanti lihat kita masuk klasemen mana. Ya, ada yang namanya apa? Ibadahnya temporer. Itu namanya musimin. Iya, temporer. Ya musimin Pak, semusim seasonal. Itu namanya musimin Pak. Iya. Gugam kita awal Ramadan 10 terakhir. 10 terakhir. Nah, mudah-mudahan masjid musola kita tetap ramai. Tapi beribadah jangan bikin gaduh viral ya. Beribadah. Ada lagi tipe yang kedua, malas ibadah, ganggu orang, namanya musingin. Bikin pusing aja itu. Kalau tadi semusim ibadahnya, kalau ini malas ibadah, ganggu orang, musingin. Nah yang ideal adalah muslimin. Setuju nggak? Nah, apa itu disebut muslim? Cirinya Rasulullah bersabda, al-muslimu, muslim sejati itu man salimal muslimuna ya min lisanihi wa yadi. Muslim sejati adalah seorang muslim yang berupaya menyelamatkan saudara muslim lainnya dari kejahatan lisan dan tangan. Udah sampai situ belum kita? Udah sampai situ belum kita? Udah nyampe ya? Nah makanya sekarang, baik, ini pesertanya kayaknya S2 nih para gak sambut sepuh. Iya, paling yang kiri kanan aja kelihatan seksi nih. Seket kurang siji. Gak tahu yang di atas ibu Lolita atau Jelita itu? Masih Jelita Bu? Jelas 50 tahun. Tapi kayaknya Lolita itu lolos 50 tahun. Ya nggak apa-apa. Ini juga bagian perhatian kita mumpung ada Forkomas ini. Kita alhamdulillah banyak kegiatan sulingnya. Subuh keliling. Cuma yang nggak enak itu kalau maghrib bareng maling Mbak. Maghrib keliling ya. Apalagi Jumat juling jereng gitu. Syukur nggak ada program. Ya baik Jumat berkah ada itu. Maksud saya ini alhamdulillah. Tapi jangan lupa kita ini bukan generasi emas, tapi kita punya peluang emas. Tolong pikirkan generasi emas berikutnya, anak-anak cucu kita itu. Makanya kalau masjid ada generasi emas, itu alhamdulillah ada kita. Tapi kalau S2 melulu, begitu jatuh tempo, siapa yang ngisi masjid? Siapa yang makmurkan musola kita? Berapa saat yang lalu Pak Ramlan mungkin merekam. Saya mengingatkan diri saya dan kita semua selaku muslim. Masjid itu jadikan apa? One stop shopping. Jadi sentra pembinaan umat dan sentra pembinaan manusia secara umum. Yang bersosialisasi lah walaupun beda agama pada hal yang umumnya boleh ya. Yang punya ambulan, ada tetangga non muslim butuh ke rumah sakit, anterin aja. Nggak masalah kan? Nggak masalah itu. Dan kita khusus yang muslim ini, jangan bergantung adanya momen seperti ini. Jangan ke masjid kalau udah nggak ada nyawanya. Nah, benar nggak? Waktu hidup susah banget. Tadi Pak Ketua kan udah nyinggung kan, nggak mau ke masjid, nggak mau ke masjid. Bapak Ibu tahu nggak hasil survei? Kapan masjid ramai? 1, setelah ada momen-momen tertentu. 2, kalau tempat evakuasi banjir. 3, numpang ke toilet karena kebelet. 4, akad nikah numpang karena gedung mahal. Selebihnya kapan dia datang?
Nah kalau ada model begitu, andaikan maaf saya ketua DKM, saya bikin aturan itu. Kalau ada orang Islam yang meninggal di lingkungan masjid musola ini, ya ketika meninggal mau disolatkan, saya kasih tahu member only. Maaf. Jadi yang waktu hidup rajin kemana? Kalau udah mati, tapi jangan kejam barangan, terima aja tapi di teras aja ya. Itu shock terapi. Zaman Rasulullah masjid bukan hanya ibadah mahdoh. Pernah baca riwayat mengikat tawanan di tiang masjid? Itu zaman Nabi, tapi jangan sekarang orang mengikat aja itu. Menyambut tamu dan lain sebagainya, termasuk pemberdayaan umat. Hanya kalau kemarin bila memungkinkan, mumpung ada Pak RW, kalau memungkinkan masjid ada ruangan, bekerja samalah sama RW, sama apa puskesmas, menjadi tempat apa? Vaksin. Benar Pak? Kerjasama aja tempatnya, itu kan bagus. Dia bisa vaksin di situ, dia bisa sholat di situ, benar nggak? Iya. Jangan numpang toilet aja itu. Alhamdulillah kita difasilitasi melalui program Forkomas seperti ini. Baik, kembali yang tadi, ibadah spesial setahun sekali. Andaikan kita usianya 60 tahun, maaf ya S2 ya, kita mulai berhitung. Umat Islam harus cerdas berhitung. Kalau tidak, nggak akan pernah diperhitungkan. Setuju Bapak? Bapak hitung berhitung cuma 5 tahun sekali aja tuh, quick count, real count, cuma itu aja. Setiap saat harus pandai berhitung. Termasuk ini. Andaikan seorang usia 60 tahun saat ini, pembebanan beribadah itu kan akil balik. Benar? Akil balik berapa tahun? Kalau akil mukhtar ponisnya berapa? Oh itu yang ketangkep KPK. Akil balik itu 15 tahun di kitab fikih. Rata-rata average. Kalau tanda alamiah beda-beda. Yang wanita haid ya Bu? Yang laki apa Pak? Oh yang jawab dikit sudah lama tidak begitu. Dan 15 tahun. Karena Rasulullah bersabda, Rufi'al aqlamu an salasin. Diangkat pena artinya tidak dibebankan. Atau dapat dispensasi ya. 3 golongan. 1 anak kecil sampai balik. 2 orang tidur sampai jaga bangun. 3 orang gila sampai. Ini ada ODGJ nggak sih? Oh, belum musim lagi ya. Kalau ada maksud tertentu musim lagi tuh beredar ODGJ, ya Pak ya. Yang OTT aja kedengeran lagi. Jangan-jangan Bapak OTG. Orang tanpa gejala ya. Baik. Jadi Bapak Ibu maksud saya gini. Orang yang umur 60 tahun, masa akhir baliknya kan 15 tahun. Saldonya tinggal berapa? 45. Terkait Ramadan kan setahun sekali. Berarti orang macam ini sudah berapa kali Ramadan? 45 kali. Coba lihat rapotnya. Ayo. Rata-rata 6,5. Kerajinan C, kerapinan C, izin bolos berapa? Wali kelasnya siapa itu dulu? Ibarat rapot kan gitu. Nah kenapa bisa terjadi begitu? Sudah lama-lama menjalankan Ramadan tapi bukan tidak ada hasil, hasilnya minim. Karena tidak tahu tujuan. Kan mau sukses tadi. Ramadan begitu mulianya. Saking mulianya seingat saya kalender Hijriah satu-satunya nama bulan kalender Hijriah yang tercantum dalam Al-Quran Ramadan. Dan cuma sekali edisinya spesial muncul. Surah Al-Baqarah ayat 185. Di situ muncul kata Ramadan. Syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Nanti ada sambungan. Hudal linnasi wa bayyinatun minal huda wal furqan dan seterusnya. Bulan lain yang 11-nya nggak ada. Berarti spesial nggak itu? Dan cuma satu disebut. Adapun tujuan pembebanan ibadah setahun sekali bagian dari rukun Islam yaitu puasa Ramadan itu mundur. Surah Al-Baqarah 183. Benar? Dan bahkan yang dipanggil siapa itu? Apa ya Yohanes? Enggak. Ya ayyuhalladzina amanu.
wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan atas kalian untuk menunaikan puasa Ramadan. Yang dimaksud puasa Ramadan, puasa as-saum atau as-siyam. Kalau orang Sunda mah jadinya saum. Saum ya. Baik. Sebagaimana kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas umat sebelum kalian. Jadi umat terdahulu juga ada kewajiban puasa. Seperti apa kita tidak perlu tahu karena sudah hapus dengan syariat Islam. Paham kan? Terus lihat ujungnya itu. Itulah tujuan. La'allakum. Nah, itu aja fokus agar kamu tahu takwa. Kan tujuan Ramadan takwa. Tahu Pak? Kalau nggak tahu sembarangan aja takwa, takut bini tua. Maaf ya Bu ya. Bukan. Ngapain takut bini tua? Ya Pak ya? Ini sayang dua-duanya, betul Pak ya? Ini Bapak 2, 3 apa 4? Dua-dua. Berarti Bapak ini 4 sekawan ya. Nah jadi fokuslah pada tujuan Ramadan ini. Karena akan begitu percuma 45 kali, benar ya? Nggak dapat nilai apa-apa. Apalagi perjuangannya nggak gampang. Nanti tinggal 14 hari lagi. Dan kita sudah senior pengalaman. Setiap hari menahan diri rata-rata average 13 jam. Benar? Negeri Indonesia tropis, Eropa lain lagi ada yang 18 jam. Benar ya? Kan sehari semalam 24 jam. Menahan diri 13 jam. Sisanya boleh nggak? 11 jam. Boleh. Tapi itu nggak gampang. 13 jam per hari, agregat sebulan 30 hari, 390 jam. Konversi aja bagi 24, itu 16 hari lebih tuh Pak. Berarti sebulan itu kita menjadi sang juara, mengendalikan hawa nafsu. Pantas ujungnya la'allakum tattaqun. Kalau sejak awal tahu, fokus kepada tujuan, pasti selain bersemangat, dia menyiapkan diri. Lebih rinci lagi begini, orang-orang yang sukses, terutama dari sudut pandang manajemen, itu selalu memperhatikan 3 momen: pra, ketika, dan pasca. Ramadan pun demikian. Kita masuk di mana nih? Pra kualifikasi babak penyisihan tuh. Ya kira-kira gitu. Sekarang nih menyongsong 14 hari Ramadan itu. Makanya umumnya kita ada kegiatan itu, tarhib ya. Tarhib itu artinya menyongsong. Tapi bukan sekedar ngumpul-ngumpul begini, bukan. Menyongsong itu mempersiapkan diri. Plan your work and work your plan. Kan kata ahli manajemen gitu. Rencanakan aktivitas Anda dan laksanakan perencanaan Anda. Kan tadi di awal saya singgung, ketemu aja belum tentu. Nah, asumsi ketemu lah, ada target gak Ramadan kali ini? Punya target gak? Bikin dong planning dari sekarang. Persiapan perlu karena menentukan hasil. Benar? Benar. Ini kadang-kadang diingetin aja sama temennya, responnya begitu. Sebentar lagi Ramadan, 14 hari lagi kan? Iya, kalau orang yang benar imannya semangat, alhamdulillah kita ketemu kolak lagi ya Pak. Itu kan masih positif. Nah dari mana bilang, bah besok Ramadan 14 hari lagi, perasaan belum lama kan? Itu respon negatif itu. Harusnya girang nggak? Kira alhamdulillah bisa beribadah lagi, tadarus lagi, tarawih lagi, sahur lagi, benar nggak? Bayar zakat lagi dan seterusnya. Maka siapkanlah sejak ini apa-apa yang dibutuhkan supaya pelaksanaan Ramadan lancar sesuai dengan tujuan. Surah Al-Hasyr 59 ayatnya 18 itu tentang planning. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ada kan? Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun.
Wahai orang beriman, bertakwalah kamu pada Allah. Hendaknya masing-masing memperhatikan apa yang sudah disiapkan. Planning bukan? Planning bukan? Terutama untuk urusan akhirat, termasuk dalamnya Ramadan yang sedang kita nanti bersama. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengenal apa yang kamu perbuat. Perencanaan itu menentukan. Begitu pula ketika bicara tujuan. Lagi-lagi ini sudut pandang manajemen nih, karena saya sama Pak Eman sama ini SDMM nih, cuma beda angkatan aja. Kalau manajemen kan gitu ya. Ya harus tahu ketika bicara menetapkan tujuan ada rumusnya 5 SMART itu, SMART. Apa gitu? Smart, specific, measurable, achievable, benar kan? Realistic dan time frame. Itu ada ukuran waktu. Biasakan beribadah pun gitu. Nih nih. Lakukan persiapan dengan baik. Persiapan apa? Agar sampai pada tujuan nilainya lebih banyak lagi yang kita gondol. Baik. 1. Persiapan batin. Dari sekarang. Apa itu? Ya taubatlah kepada Allah. Terus tuntaskan urusan sesama manusia. Supaya batin kita lebih plong. Gak ada yang gantung, gak ada sangkut paut. Kalau melanggar hak Allah itu taubat. Surah Tahrim 66 ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi. Termasuk hak manusia ya Bu. Bu, Ramadan edisi 2021 kemarin, walaupun pandemi, ada yang kirimin kolak nggak? Ada. Mangkoknya udah balik belum? Nah itu hak siapa itu? Hak sama manusia nggak ya? Tuntaskan dong. Bapak juga begitu yang kemarin taraweh itu di masjid, di musola masing-masing. Pulang tergesa-gesa, pergi swelo, pulang krok. Sendal siapa tuh? Balikin nggak? Nah itu persiapan. Jadi jangan sampai itu ada yang ganjal. Jadi persiapan batin. 2, tentunya persiapan fisik. Ya imunitas terutama, jaga olahraga dan seterusnya. Kemudian persiapan finansial, biti. Iya, loh, kaitannya apa? Kan disuruh tadi Pak Ketua menyinggungkan soal berinfak ya, performa. Nanti kan kita memberi makan orang berbuka, bayar zakat fitri. Belum lagi Bapak nyinggung THR ya. Wih, luar biasa. Emang kapan cairnya? Katanya usia 56 tahun cairnya. Oh tuh THR. Baik ya Bapak Ibu, jadi persiapan finansial untuk menunjang ibadah yang ditunjang oleh finansial. Dan yang paling penting persiapan ilmu. Dari sekarang buka lagi Al-Quran, As-Sunnah, penjelasan para ulama. Ternyata banyak dari sisi hukum yang belum kita paham. Mau bukti? Makanya baca lagi, masih ada 14 hari. Baik, Ibu misalnya seorang wanita dari sisi hukum Ramadan ini, Bu, mau tahu nggak Bu? Ya, seorang wanita yang menahan diri dari fajar, terus ya zuhur lewat, asar nyampe, menjelang maghrib, detik-detik maghrib tiba, 10 menit dapat haid. Bagaimana puasanya? Bapak jangan ikut-ikut. Ada nggak pengalaman? Gimana Bu? Lanjutin aja, nggak ada yang tahu kok. Hah? Gimana Bu? Lanjutin aja, nggak ada yang tahu kok. Betul nggak? Kalau si wanita tadi sabar dapat pahala, tapi dia wajib qadha di luar Ramadan. Hukum bukan itu? Hukum. Jangan main lanjut aja, nggak ada yang tahu. Suaminya, buktikan merahmu. Dan sekarang Bapak sebagai laki-laki, ini hukum persiapan ilmu ini. Kita laki-laki lagi puasa Ramadan, anggaplah hari libur habis zuhur, pulang sholat di masjid musola masing-masing, ya tidur karena capek. Lalu dalam tidurnya itu bermimpi basah. Bagaimana puasanya? Lanjut nggak? Lanjut. Nah ini yang tadi saya bilang sudah lama tidak begitu.
Lagi puasa laki-laki tidur, lalu dalam tidurnya bermimpi basah. Gimana puasanya? Lanjut. Lanjut nggak? Lanjut. Puasanya apa mimpinya? Mimpi. Enak aja mimpinya. Puasanya nggak batal, tapi dia wajib mandi. Lanjut nggak? Itulah contoh hukum. Benar ya? Bapak pulang dari luar, entah kenapa lupa di meja ada minuman segar. Main tenggak aja itu. Belum. Istrinya, eling. Astagfirullahaladzim. Batal nggak sih Bapak itu? Orang nggak tahu, lupa dimaaf. Istrinya bilang eling gitu. Saya dulu ngaji Pak Ustadz nyampaikan hadis Nabi. Siapa lagi puasa Ramadan tanpa sengaja minum makan, sesungguhnya dia dapat rezeki dari Allah. Wih, istrinya bilang besok-besok dapat rezeki, bagi apa? Ilmu itu, ilmu nggak? Nah, ibu satu lagi, ini ilmu nih. Masak di dapur, menyiapkan makanan berbuka untuk keluarga. Lalu dia nyicip, boleh nggak Bu? Boleh nggak? Tapi yang namanya nyicip sampai mana? Lidah apa tenggorokan? Ini nyicip 2 mangkok gitu. Nah ya, jadi betapa perlu nggak lihat lagi aturan main SOP. Nah jadi itulah persiapan. Apalagi tadi? Apa saja itu tadi? Batin, fisik, finansial, ilmu. Kemudian insya Allah kita ketemu. Nah supaya sampai pada tujuan kita harus fokus. Sungguh-sungguh, bahasa syariatnya jihad. Benar ya? Baik. Surah 29 Al-Ankabut ayat terakhir kan 69. Surah 29 ayat 69. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Artinya, dan sesungguhnya orang-orang yang berjihad sungguh-sungguh ya beribadah akan kami tunjukkan jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah beserta orang yang berbuat baik. Jadi ketika nanti berada di Ramadan, sungguh-sungguhlah. Sungguh-sungguh fokus, planningnya udah dibikin. Selain puasa Ramadan itu sendiri kan ada kewajiban yang lain, sholat fardu 5 waktu, benar? Jadi agenda kita sepanjang Ramadan udah jelas itu. Ya seperti ini pagi tadi udah sahur, sholat subuh, isi aktivitas biasa. Kalau ada waktu longgar banyak baca Al-Quran, benar? Berzikir, sholat fardu lagi, terus berbuka, sholat tarawih, sahur, benar nggak? Itu punya agenda semua. Terus bagaimana kunci supaya fokus, bersungguh-sungguh? Anggaplah Ramadan yang terakhir. Berani nggak? Berani nggak? Kok gemeteran semua ya? Kenapa? Belum lunas KPR BTN. Rasulullah ketika menyinggung sholat, sama itu kan ibadah juga nggak? Nah, ini resep kalau ingin khusyuk, nggak usah ikut training lah, ikut aja hadis Nabi yang sahih. Idza kumta fi sholatika fasuli sholata muwaddain. Bila kamu menegakkan satu sholat, maka sholatlah seperti orang yang mau berpisah. Mau mana itu? Mau mati. Begitu pula Ramadan nih, ketika nanti ketemu bersungguh-sungguh, anggap ini Ramadan yang terakhir. Berani nggak? Jangan cuma ngerayu istri aja, pinter itu. Neng memang bukan yang pertama, tapi pasti yang terakhir. Wah, si Nengnya mah cerdas, kamana wae. Kok Neng jadi yang terakhir? Jadi itu ketika Ramadan kita hadapi sama-sama, serius, sungguh-sungguh, benar nggak? Sungguh-sungguh. Makanya bikin tuh agenda. Bahkan saking yang memberi peluangnya di beberapa kantor ada toleransi, masuk lebih pagi, pulang lebih awal, benar nggak? Itu kan dalam rangka itu. Tapi kadang-kadang ada yang culas ini. Nah, beredarlah itu info yang nggak bisa dipertanggungjawabkan. Naumu sha'imin ibadatun. Tidurnya orang puasa ibadah. Hari kerja pagi-pagi dicari nggak ada. Dia di musola.
bosnya non muslim kan, dia pikir wah karyawan saya rajin ibadah, dia lagi di musola, disamperin bukannya sholat ternyata tidur. Kenapa kamu tidur? Bulan Ramadan bos, kata Nabi tidur orang puasa. Ya udah besok kamu langsung ambil surat PHK ya. Itu menjustifikasi agama untuk kepentingan pribadi. Nggak ada. Nabi sahabat justru lagi Ramadan perang. Perang yang terbesar, perang Badar bulan apa itu? Kalau ibu yang paling ramai perang diskon. Awas lu. Nah jadi bersungguh-sungguh ketika Ramadan kan fokus pada tujuan. La'alakum tattaqun. Nah kemudian yang terakhir pasca, ini lebih berat lagi. Begitu Ramadan usai ya, insya Allah lancar, selamat. Bapak Ibu hafal kalender Hijriah nggak? Hafal. Maju ke depan ada door prize kopi. Setelah bulan Ramadan, urutan kalender Hijriah kan namanya Syawal. Syawal secara bahasa Arab artinya increase, naik, nanjak. Berarti ibarat handphone kan sering dipakai baterainya apa? Low bat, supaya nanjak lagi dia baik. Itulah kehidupan kita setahun sekali seperti handphone, dicat ulang 30 hari supaya apa? Naik, nanjak. Nah maka dari itu pasca Ramadan ukur aja diri kita ini. Ada nggak peningkatan? Ada. Apa yang naik? Bobot. Ada lagi, ada yang naik, ada tagihan. Itu mah duniawi. Harusnya yang naik apa? Gimana ketakwaan itu? Nah bagaimana mengukur keberhasilan Ramadan pasca kan? Ini maaf kalau orang manajemen selalu begitu, terukur, benar Pak ya? Kalau bahasa Polri tegas dan terukur. Kalau dulu promotor sekarang presisi Pak ya? Ada Kapolsek ini? Udah kapan-kapan boleh, supaya ngaji. Kan enak semua komponen ikut sama-sama. Baik jamaah sekalian rahimakumullah. Yang termudah mengukur keberhasilan atau tolok ukur keberhasilan Ramadan, tilik saja dari tujuan tadi. Ciri orang bertakwa. Adakah yang melekat dalam diri kita? Sama dengan haji, semua berharap mabrur gak? Atau mabur? Haji mabur apa mabrur? Kalau mabur apa Pak Dit? Untuk paman aja. Kapan kelihatannya mabrur tidak mabrurnya haji seseorang? Yang utama itu pasca. Lebih baik dari yang sebelum. Ramadan juga begitu. Nah ciri orang bertakwa banyak. Kita ambil dalam kesempatan ini 6:30 apa ya? Dikit lagi boleh extra time. Mohon izin Pak Wasit. Ya biar extra time 1 kali 15 menit atau 2 kali 15 menit. Ini wasit FIFA Pak. Ya, sebelah sana ada VAR tuh, video assistant referee itu direkam. Jadi kalau ada rekaman enak, tar dulu. Wah, gini dulu. Saya kata wasit, langsung tunjuk titik apa? Titik 0 Kalimantan Pak. Ya baik. Jadi ciri orang bertakwa diantaranya ada di dalam surah Ali Imran. Surah 3 ayat 134. Kita ambil aja. Kan yang lain 135, 136 agak panjang. Kita ambil 134. Diawali dengan ayat 133-nya. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat. Ya ujungnya disediakan bagi siapa? Orang bertakwa. Dan tadi ngomong takwa itu apa sih? Jangan takut bini tua ya. Bukan. Takwa itu makanya jadilah bahasa kita takut. Kalau orang awak takwi. Banakan angku aduh itu. Jawab gue. Senang ini kalau ada orang awak. Karena orang cerdas orang awak diantara. Pak? Iya, selain cerdas kuat. Bayangkan sayur dipaku. Apa paku di sayur? Hah? Orang paku di pantai, dia di sayur ya. Jadi apa pakis ya?
kurang awal. Ya, ada orang buka ruko, dia pinter dagang itu. Dia tungguin ruko tutup, dia buka kaki 5 di depannya. Tuh, top. Benar ya? Orang kepentok nggak ada pilihan bagai makan buah si malakama. Tahu? Dimakan? Dimakan? Nggak dimakan? Bagaimana selamat dua-duanya? Sama orang awak dijual itu. Selamat dua-duanya, kan nggak ada aturan. Yang penting selamatin dua-duanya. Larangannya cuma apa? Kalau dimakan bapak mati, kalau dimakan, kalau dijual. Benar Pak? Datang balik rambuci ini. Ya, kalau sepekan itu 7 hari. Kalau orang awal tambuci jadi 8. Oh, dari mana tambunya itu? Karena dia menghitungnya Monday, Tuesday, Wednesday, Friday, Saturday, Sunday. Jadilah dia. Stop ya? Ya baik. Jadi kembali yang tadi ciri orang bertakwa itu secara bahasa artinya wikoya, hati-hati dan waspada. Kalau kata Pak D, elinglan, Mas Macoro, terjemahkan dong. Elinglan, waspodo. Jadi kita menjadi orang yang hati-hati, selalu waspada. Hidup di dunia yang fana ini godaannya luar biasa. Ciri orang yang takwa, orang penuh dengan kehati-hatian seperti apa? Surah apa tadi? Ali Imran ayat 134. Di antaranya alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Orang yang gemar berinfak baik di kala lapang ataupun sekarang langsung praktek. Tadi kotak amal tuh lewat, digeser, diisi. Digeser-geser. Masuknya udah. Oh alhamdulillah, dia kotaknya banyak isinya. Bapak kayaknya anggota KPU nih, kotak suara. Nah jadi orang bertakwa cirinya suka apa dia? Berinfak. Terserah sebatas kemampuan. Ibu boleh ditanya Bu, kalau kotak amal diisi warna apa? Merah dong. Bukan kalau mata duitan hijau itu. Hijau berapa? 20.000. Ungu 10, coklat goceng, biru gocap. Benar ya? Oh Bapak peceng tadi ya? Ya merah. Bapak itu masuk kotak masjid apa nyawer Pak? Nah jadi orang bertakwa gemar berinfak. Kan Ramadan dididik tuh, ketika berada di Ramadan kata Rasulullah memberi makan orang berbuka, manfaat tarasoiman kana lahu mislu ajri ghaira annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'un. Siapa memberi makan orang berbuka dapat pahala? Pahalanya sama nggak dengan sebesar orang menjalankan kita tanpa dikurangi sedikit. Itu supaya memotivasi gemar berinfak. Pasca Ramadan juga tetap dipertahankan. Sekarang Bapak sebagai kepala rumah tangga, suami kepada istri bagaimana? Ringan tangan apa ringan di kantong? Jawab dong yang senior. Ringan tangan apa ringan di kantong? Tapi yang belakang jawab ringan sama dijinjing, berat sama dijinjing. Itu namanya konsorsium gitu. Dan ya, berikutnya ciri orang bertakwa surah Al-Imran 134. Wal kaziminal ghaiza. Apa itu? Orang bertakwa pandai meredam emosi. Nah, nanti ukur diri kita pasca Ramadan, marah-marah atau santuy. Santuy bahasa mana? Ibu suka marah-marah nggak Bu? Suka. Wah jujur ini. Terus ngomong-ngomong sejak ijab kabul 19 sekian sampai 2002 piring pecah berapa? Yang nggak ada karena piring plastik. Bapak gimana? Ganti kaca nako berapa kali? Enggak, itu maksud saya. Orang suka marah-marah tidak terkendali cenderung merusak. Orang bertakwa walaupun dipancing pandai meredam. Kata Nabi, siapa yang sedang emosi kondisi berdiri suruh apa? Duduk, relaksasi. Duduk masih bergejolak, baring. Baring masih berontak, ibadah. Ambil wudhu, sholat sunnah, baca Al-Quran. Yang paling mudah kata Rasulullah nih, vaksin meredam marah. Baca ta'awuz.
Apa itu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maka meredahlah emosinya, kata Rasulullah. Tapi bacanya jangan salah dosis. Ibu paham, Bu? Suami marah-marah, istri yang baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu reda atau mencuat? Jadi yang diperintahkan baca yang lagi marah. Bu, jangan salah dosis ya. Ini vaksin udah booster belum? Udah Pak RW lu. Jangan-jangan besok masuk masjid pakai itu ya, pakai vaksin ya. Peduli lindungi ya. Nah baik, udah 2. Yang terakhir 3 ciri orang bertakwa. Ini pasca Ramadan. Apa? Setelah wal kaziminal ghaizah wal afina anin. Orang bertakwa itu pandai memaafkan kesalahan orang. Jadi tidak pendendam. Udahlah cincai, maafin aja lah. Itu kan siapa? Saya nggak pernah salah. Benar? Contoh Bapak misalnya, suatu ketika pernah dari ATM tarik tunai merah jambu dari bayar. Ya 5 lembar, taruh di kantong, lupa ganti baju, masuk ke bak cucian, istri yang ngerendam, terjadilah money laundering. Benar kan? Ya duit kecucian. Ya ada 5 lembar, istrinya keluarin betul, tapi balikin suami 4, satu. Suaminya tahu karena ada CCTV di dapur. Itu kelihatan itu pelakunya tunggal orang terdekat. Nah kalau kejadian itu Bapak maafin nggak? Maafin. Nah, maafin ya Pak ya. Karena ibu menjadi orang bertakwa kan maafin kesalahan orang nggak? Nah, nanti langsung praktek ya. Bu, nanti malam bila tidur di samping suami, suaminya tidur mengigu menyebut nama orang lain. Maafin. Maafin nggak Bu? Maafin. Bu, ngomong-ngomong yang disebut siapa sih Bu? Paling layangan putus sama itu ikatan cinta Bu. Nah ya, jadi pasca Ramadan ukur aja diri kita dari ciri orang bertakwa. Karena tujuan Ramadan la'allakum agar kamu bertakwa. Ayat ini ditutup wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang yang berbuat baik. Yang sekalian, betapa pentingnya takwa sehingga dijadikan tujuan Ramadan. Di antaranya surah Al-Hujurat 49 ayat 13. Surah 49 ayat 13. Di tengahnya itu ada ayat yang sering disampaikan yang menunjukkan kemuliaan seseorang di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya paling mulia di antara kamu di sisi Allah siapa? Orang bertakwa. Berarti melalui Ramadan kita di-upgrade menjadi orang yang mulia di sisi siapa? Allah. Kalau di sisi manusia jadi crazy rich aja Pak. Lama-lama crazy person itu pada dipanggilin sama polisi. Benar kan? Karena banyak oknum yang menipu, investasi bodong. Ini crazy rich apa crazy people? Nah, kemuliaan seorang di sisi Allah ukurannya takwa. Rasulullah mengajarkan kita doakan singkat aja cuma 4. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Cuma 4. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon padamu petunjuk, ketakwaan, perlindungan dan kecukupan. Ya Mas sekalian rahimani wa rahimakumullah. Sudah sampai tujuan kan? Tidak? Sudah 6:30 nih. Benar? Ya udah dingin ini kolak. Ya barangkali ini sekedar mengingatkan, mudah-mudahan yang sederhana dan singkat ini bermanfaat bagi kita semua. Saya, Bapak, Ibu, termasuk keluarga dan saudara-saudara kita. Yuk kita jadikan ini momen berharga, peluang emas, anggap yang terakhir sehingga sampai pada tujuan.
Dan ketika melaksanakannya berjihadlah bersungguh-sungguh. Semoga bila mana Allah berkehendak ajal tiba nggak ketemu nggak apa-apa, yang penting husnul khotimah. Kalau juga ketemu nanti mudah-mudahan benar kita menjadi orang yang bertakwa. Dalam kesempatan ini semoga kita mohonnya pada Allah selain dapat ampunan, hidayah, taufik, kita mohon pula agar kiranya yang sedang sakit Allah sembuhkan. Amin. Yang lagi sulit dimudahkan. Amin. Yang kekurangan dicukupkan. Amin. Yang lagi galau ditenangkan. Amin. Yang jomblo dapat pasangan. Amin. Yang sudah berpasangan semoga bertahan dulu. Bertahan dulu, pertama urusan nanti lah. Mudah-mudahan kita semua diberkahi di dunia wal akhirah. Lebih kurang saya mohon maaf. Saya akhiri aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Syahbudilman dan tausiahnya, dan mudah-mudahan kita semua bisa mereview kembali puncak hidup kita dan muhasabah diri kita sendiri sehingga insya Allah kita menjadi orang yang bertakwa. Demikian. Agungkan asma Allah, takbir. Allahu Akbar. Agungkan asma Allah, takbir. Allahu Akbar.